Kemudian kalau kita masuk pada leadership and business ethic. Di sini ketika kita berbicara tentang leadership and business ethic, pertanyaannya kenapa ini menjadi penting, gitu kan? Kenapa menjadi penting? Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita, ya, kita sudah masuk kalau di Jepang itu sudah apply benar industri 5.0 gitu ya. Tapi kalau di Indonesia nih mungkin masih banyak juga yang 2.0, 3.0, 4.0. Tapi kita tidak memungkiri bahwa Industrial Revolution 5.0 dengan artificial intelligence itu mempush industri-industri yang ada di tempat kita juga untuk terkontaminasi atau bahkan juga kemudian ikut di dalam ajang ini gitu. Jadi industri bahkan itu small medium enterprises dengan apa namanya dengan dinamika dari Industrial Revolution 4.0 mau tidak mau mereka juga harus mulai concern bahwa bisnis mereka tidak lagi konvensional, tapi bisnis mereka itu sudah mulai menggunakan Internet of Things. Bisnis mereka itu sudah mulai menjadi tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak lagi dibatasi oleh bahkan wilayah gitu, jarak gitu. Nah, ini kemudian harusnya menjadi satu apa namanya pemikiran bagi bisnis-bisnis kita bahwa tanggung jawab moral kita, bagaimana kita membranding industri kita, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa industri kita itu benar apa namanya secara ketika itu kita branding kan, kita itu marketing kan, itu harusnya bisa juga kemudian menjadi tanggung jawab yang benar-benar kita jaga gitu. Dan kita tahu dengan adanya 5.0 artificial intelligence, semuanya berubah dengan drastis gitu ya. Jadi keputusan-keputusan itu harus dibuat dengan cepat gitu. Dan kita tahu ketika itu sebuah keputusan dibuat dengan adanya no longer distance, no longer time, no longer area limitation, maka impact-nya, jadi seperti footprint-nya itu akan ada di situ gitu. Footprint-nya. Jadi impact-nya jangka panjang gitu. Karena ada di situ. Sekali kita salah membuat keputusan, maka ini kemudian menjadi akan berakibat yang tidak apa namanya berakibat yang buruk yang tidak hanya mungkin dampaknya kecil, tapi juga menjadi dampaknya besar gitu. Dan kita tahu juga bahwa bagaimana bisnis itu begitu ketatnya sekarang gitu ya. Bagaimana data itu menjadi sangat penting, bahkan data itu menjadi lebih mahal daripada minyak gitu ya. Ini menjadi sebuah keharusan bagi kita, bagaimana kita bisa benar-benar menjaga data. Salah satunya mungkin seperti itu ya. Informasi begitu cepat kita terima, informasi begitu cepat berubah dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah merespon dengan cepat. Bisnis-bisnis harus merespon dengan cepat. Perusahaan-perusahaan harus merespon dengan cepat. Nah, kecepatan-kecepatan inilah yang kemudian perlu karena decision making harus dibuat dengan cepat. Kalau telat ada merespon, maka kita akan telat untuk membuat action dan kita bisa jauh-jauh tertinggal gitu. Tapi kecepatan untuk membuat decision making ini itu kemudian menjadikan tantangan kita untuk kita bisa membuat keputusan dengan cepat, dengan benar. Jadi the right decision itu keputusan yang benar. Dan keputusan itu tidak hanya saya sampaikan, keputusan yang benar itu tidak hanya kemudian orientasinya adalah bisnis gitu. Karena sekarang udah banyak nih yang pokoknya uang yang saya dapat pokoknya asal menghalalkan segala cara, gitu kan? Nggak bisa kayak gitu. Banyak perusahaan-perusahaan nih, dia mendirikan perusahaan besar di desa-desa. Oke, mereka kemudian boleh mengambil apa namanya tenaga kerjanya. Mereka memberikan CSN-nya kepada komunitas. Tapi di sisi yang lain, ternyata kemudian mereka membuang sampahnya di sungai, membuang limbahnya di sungai. So that's actually not that good. Nah, ini tidak boleh. Maka kemudian kita harus juga mempertimbangkan ini. Bagaimana kita harus benar-benar bisa untuk membuat keputusan dengan benar gitu ya. Dan industri 5.0 bahkan juga artificial intelligence itu sudah ada di sini. Kita dipaksa untuk selalu menggunakan Internet of Things. Tanpa Internet of Things, everything is about internet. Kita seperti tidak berdaya gitu. Makanya
Ini menjadi kenapa ini menjadi sangat penting, leadership dan juga bisnis etik ini menjadi sangat kepemimpinan yang dia mampu untuk memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Dan ini harusnya tidak hanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa magister, harusnya juga diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sarjana. Kenapa? Karena ini menjadi sangat penting di era sekarang. Nah, dengan perubahan yang sangat cepat, kemudian teknologi yang berkembang juga sangat cepat gitu ya. Bahkan sekarang manusia-manusia itu sudah mulai terpinggirkan, maka kemudian kita perlu satu kompas moral dan karakter yang kuat gitu. Karena kadang perubahan yang cepat, teknologi yang advance itu sifatnya bisa kemudian apa namanya merugikan atau bahkan membahayakan gitu. Kenapa? Karena misalnya nih, taruh dengan AI, kita udah nggak usah pusing nih, pakai AI aja nggak usah mikir deh, itu. Atau misalnya dengan robot, semuanya kita serahkan robot deh, kita nggak peduli dengan human. Itu. Decision make by robot, decision make by artificial intelligence. Nggak seperti itu, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan ada sisi-sisi humanis yang hilang. Orang kemudian tidak lagi akan ingat bahwa oh ternyata mereka itu manusia ini atau tetangga kita itu butuh pekerjaan, tetangga kita itu butuh apa namanya untuk membiayai. Jadi sisi-sisi humanis itu akan hilang karena kita dipush untuk melakukan efisiensi, kita dipush untuk melakukan action dengan cepat, kita dipush untuk melakukan semuanya serba instan. Nah, ini kemudian menjadi sangat berbahaya ketika kemudian tidak ada kompas moral yang kemudian dipegang oleh organisasi. Jadi ketika kompetitor kita maju dengan pesat, ternyata kita belum, maka kita akan coba bagaimana caranya untuk bisa menyamai kompetitor kita. Apapun caranya. Nah, apapun caranya, ini yang kemudian menjadi salah. Gitu. Nah, inilah yang kita coba hindari, maka kenapa kita kemudian belajar tentang bisnis etik, etika bisnis, gitu ya. Dan kenapa leadership itu menjadi sangat penting? Karena kalau tanpa leadership dalam suatu organisasi, leadershipnya lemah, maka tentu saja karena pemimpin adalah role model dari anak buahnya, maka tentu saja anak buahnya akan ikut. Gitu. Maka yang pertama harusnya dipegang adalah leadernya. Ketika leader itu bagus, maka seharusnya lini di bawahnya juga harusnya bagus. Gitu. Nah, fokus area dari apa namanya dari bisnis etik ini sebenarnya yang pertama itu mungkin berkaitan dengan integritas, integrity, integritas. Ada kemampuan seseorang dia tidak mudah untuk dipengaruhi. Jadi seorang leader dari suatu perusahaan dia nggak mudah untuk dipengaruhi. Dia mempunyai satu, misalnya dia mempunyai satu analisis tersendiri, kemudian dia percaya dan berbasis data semuanya, maka dia harus percaya dengan apa yang sudah dianalisis. Dia tidak integritasnya tidak berubah-ubah. Dan dia tidak teriming-iming hanya karena misalnya ada uang, kemudian misalnya ada kesempatan, ada peluang, yang mungkin peluang atau kesempatan ini kemudian akan apa namanya merugikan perusahaan. Seorang yang punya integritas dia tidak akan bergeming. Apapun itu, maka dia pegang integritasnya. Maka dia pegang apa namanya kepercayaan dirinya dengan kuat gitu. Nah, yang berikutnya adalah sustainability, keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini kadang orang lupa bahwa setiap aktivitas atau proses itu harus continuous improvement, harus berlanjut. Dan ketika berlanjut atau sustainable, ya sustainable ini sebenarnya kalau kita ngomongin sustainable development itu kalau dari definisinya ya, meeting the need of current generation without compromising future generation. Ini berarti bahwa kita itu ketika melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang itu harusnya tidak menelantarkan generasi masa depan. Berarti kan kita di sini intinya adalah bertanggung jawab bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu akan memberikan dampak baik pada generasi masa depan gitu. Kalau berbicara tentang sustainability gitu ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas misalnya seharusnya kita berbicaranya bagaimana minimalisasi pollution, minimalisasi emission, minimalisasi waste. Yang nyata-nyata polusi, emisi, waste ini memperburuk dunia.
climate change, kemudian misalnya seperti beberapa disaster yang ada di bumi ini, itu sebenarnya karena ulah manusia. Karena mereka tidak kemudian respect pada ekosistem. Dan ini harusnya mulai dihindari. Jadi seorang leader dia harus concern atau aware terhadap sustainability. Bagaimana dia harus juga respect terhadap ekosistem, respect terhadap ekologi. Jadi ketika melakukan produksi dia harus memikirkan produksi saya ini ketika dalam proses produksi apakah menghasilkan emisi, apakah menghasilkan polusi. Kalau iya harusnya saya seperti apa. Ketika kemudian produk itu saya kirimkan ke customer, dalam proses pengiriman ini apakah kemudian juga dia menghasilkan emisi, polusi, itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Nggak berhenti sampai situ. Ketika produk itu kemudian dipakai oleh customer, maka perusahaan juga harus bertanggung jawab bahwa produk tersebut ketika digunakan oleh customer itu juga dia tidak menghasilkan polusi, dia tidak menghasilkan emisi, atau bahkan dia low energy consumption. Energinya itu sedikit gitu. Nggak sampai berhenti di situ. Ketika produk itu tidak lagi memberikan nilai atau lifetime-nya sudah habis, maka harusnya perusahaan juga bertanggung jawab bahwa produk yang mereka hasilkan itu bisa ditarik kembali ke perusahaan untuk di recycle atau bahkan juga jika itu bisa degradable, memastikan bahwa produk tersebut tidak mencemari lingkungan. Nah, leader-leader sekarang dengan concern dunia tentang sustainability, maka dia harusnya sudah mengarah ke sana. Bisnis harus mengarah ke sana. Ketika mereka tidak memenuhi itu, maka ban atau ban kalau di Inggris apa ya? Di ban atau apa ya? Ban itu bahasa Indonesia nih. Pokoknya eh, dia akan mendapatkan sanksi. Sorry, ban itu sanksi. Akan mendapatkan sanksi. Bahkan beberapa industri, misalnya seperti ini ya, contoh industri dari kayu lapis. Maka dia harus bisa memastikan bahwa eh, pohon yang mereka tebang itu juga dia harusnya itu juga berasal dari hutan yang bukan hutan kawasan hijau atau hutan kawasan lindung gitu. Kalau dia melanggar itu, maka kemudian harusnya dia akan dapat sanksi gitu. Itu harusnya sudah dipahami oleh industri-industri ini. Maka kemudian fokus area dari etik di sini, bisnis etik selain dari integritas, itu sustainability, kemudian compliant. Compliant itu ngikutin aturan. Jadi regulasinya seperti apa? Ikutin aturannya. Regulasi import, regulasi ekspor harus ikuti kontennya. Misalnya berkaitan dengan berapa persen untuk jumlah material yang boleh digunakan dari luar misalnya. Nah, berapa itu harus diikutin. Nah, yang berikutnya adalah reputation. Fokus area di sini ini adalah reputasi bisnis gitu. Karena reputasi ini menjadi sangat penting apalagi dengan era digital pada saat ini gitu. Nah, yang berikutnya nih. An ethical leader is not a leader who always has the answer, but one who dare to ask. Jadi seorang pemimpin yang dia punya etika, bukan seorang pemimpin yang dia selalu mempunyai jawaban. Tapi seseorang atau leader yang dia itu mampu untuk bertanya. Nih, salah satunya apa? Apakah decision itu fair, adil untuk tenaga kerjanya, untuk suppliernya. Jadi dia berpikirnya tidak hanya berpikir tentang pokoknya inilah, ini tujuanku, ini sudah saya jawab, ini sudah saya dapatkan. Not like that. Tapi dia mempertimbangkan suppliernya seperti apa ya kalau saya dapat untung segini, suppliernya dapat nggak ya untung? Apakah ini kemudian berimpact pada employee saya, tenaga kerja saya ketika profit itu naik atau ketika profit itu turun? Nah, makanya kemudian dia akan lebih berhati-hati di dalam menentukan keputusan. Gitu. Kemudian is my supply chain transparan dan environmentally friendly? Itu juga menjadi tanggung jawab. Jadi seorang leader dari bisnis dia tidak hanya ngomongin atau fokus di area bisnisnya saja. Saya kan bagian manufacture untuk membuat kayu lapis nih. Saya nggak peduli ini pohonnya dari mana, saya nggak peduli.
Atau misalnya dia adalah apa namanya restoran yang dia menyediakan makanan nasi atau nasi padang dan sebagainya. Dia tidak peduli suppliernya di sini, dia itu melakukan bisnisnya seperti apa. Tidak seperti itu. Dia harus tahu apakah suppliernya atau suppliernya itu bagaimana bisnis yang dia lakukan. Gitu. Jadi ketika supplier kita itu negatif, harusnya kita juga sudah aware. Oh, supplier kita cari supplier yang kemudian dia juga sama, punya etik yang sama dengan kita. Jadi area berpikirnya, area konsentrasinya tidak hanya pada bisnis yang ada di depannya, tapi suppliernya, bahkan customernya, bahkan juga community itu juga menjadi eh, apa namanya hal-hal yang menjadi pertimbangan dia gitu. Kemudian, what are the reputational regulatory compliance risk ya, risiko-risiko yang mungkin apa namanya bisa dia dapatkan dengan dia melakukan action ini. Jadi not short term, but medium term bahkan juga long term dia pikirkan dampak dari aksinya. Di pemotongan hutan, saya nggak peduli nih potong hutan. Saya kan mencarinya bisnis, saya dapat mumpung dapat diskon kecil, diskon besar, maka kemudian saya nggak peduli nih bahwa nanti deforestation itu kemudian akan mengakibatkan dampak lingkungan yang buruk pada masyarakat. Tidak peduli. Gitu. Oke, ya. Nah sekarang nih jadi Bapak Ibu sekalian nih, ini diskusi aja nih nanti Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa menjawab nih berkaitan nih the 90 second dilemma 90 detik nih. Imagine you are an operation manager. Jadi imagine saja, bayangkan aja bahwa ibu bapak ini adalah manajer operasi gitu ya. The quarterly target have not been met. Jadi targetnya tidak terpenuhi. Ya. Jadi target per 4 tahun tuh nggak terpenuhi. A supplier offer a price 12% lower. Ya. Jadi seorang supplier dia apa namanya menawarkan nih untuk mensuplai harganya 12% lebih rendah. But you hear report that their waste is being dumped into river. Tapi Bapak Ibu sekalian sebagai manajer mendengar bahwa sampah yang dihasilkan dari supplier ini itu dibuang ke sungai. Jadi mereka tidak dibuang ke sungai. Nah, jadi ada dua option. If you refuse, your margin drop. Jika kamu menolak offernya ini, marginnya drop. Oke? Okay? If you accept, and then jika kamu menerima, what will be the impact on the community? Nah, apa yang menjadi pasti Bapak Ibu sekalian akan tahu impactnya terhadap komunitas. Nah, Bu, saya mau izin nih. Dari apa yang disampaikan dari 90 second dilemma ini, saya pengen tahu nih. Jadi Bapak Ibu sekalian ini bagaimana meresponnya? Ini kan sama-sama nih. Drop loh ya kalau apa nilainya jadi apa namanya? Marginnya drop, turun. Kalau nggak terima nih, jelas rugi gitu. Kalau terima, maka marginnya bisa naik. Nah, tapi menurut Bapak Ibu sekalian, diterima atau ditolak? Nah, ini ayo Mas Rizal. Ini sekarang Mas Rizal nih berikan argumen nih dari tadi puyun ngomong aja nih. Monggo Mas Rizal. Nanti habis Ya, Mas Rizal, terima. Mas Alfa, terus Mas Indra. Kenapa menerima, kenapa menolak? Ini open discussion. Boleh untuk menerima dengan argumen silahkan. Nanti saya minta Mas Alfa untuk merespon atau mungkin Bapak Ibu yang lain untuk merespon. Silakan. Monggo. Oke, terima kasih. Boleh sambil minum kopi-kopi, nggih? Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Kalau saya di posisi ini, saya akan coba menganalisa terlebih dahulu, Bu. Kenapa terjadi tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan? Kenapa? Karena berbagai macam faktor itu bisa eh, kita temui. Bisa yang pertama karena memang kelemahan pasar secara global itu sendiri. Yang kedua bisa juga karena eh,
kinerja dari masing-masing bagian yang juga kurang bisa perform ataupun yang lain-lain sebagainya. Tentu saya akan menganalisa sampai detail terkait hal tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya memang terkait supplier ini menjadi salah satu poin yang utama. Namun kembali lagi kalau misalkan seperti tentu kalau saya eh, di posisi kayak gini lebih baik saya tidak tahu nih Bu kalau perusahaan yang supplier ini melakukan pembuangan limbah ke sungai gitu ya Bu ya. Karena sebagai, sebagai pebisnis pasti saya pengen untungnya lebih gede gitu. Nah, lalu mungkin gini Bu, karena posisinya saya di sini sebagai manajer tentu saya mungkin akan lebih membuat sebuah persyaratan mungkin ataupun saya terima dulu kalau saya ya Bu ya. Kalau saya sebagai pebisnis ya Bu ya. Tapi ini etika ya, etika leadership ya. Jadi saya mencoba berpikir menghubungkan antara teori yang ada dengan realita yang ada gitu ya. Tentu saya akan mencoba menerima terlebih dahulu ya, karena ini bicara mengenai profit gitu ya. Yang kedua, saya akan mencoba berkomunikasi dengan supplier tersebut ataupun saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan regulator gitu ya. Dinas ataupun pemerintah yang terkait yang berhubungan dengan hal tersebut sehingga dari segi bisnis saya bisa naik profitnya dari segi etika dalam berbisnis saya sudah menjalankan apa yang seharusnya saya jalankan. Kurang lebih kayak begitu. Baik, terima kasih. Menarik nih Mas Anu. Jadi terima dulu, habis itu baru dikasih tahu gitu ya. Dan kasih taunya kasih tahu ke industri sama regulasi. Oke, yang berikutnya Mas Alfa. Coba Mas Alfa boleh minta tanggapannya nih. Kalau posisi Mas Alfa di Iya, operation manager seperti ini. Go. siap Bu. Jadi ini saya sebenarnya tadi hampir sependapat dengan Mas Rizal, tapi saya akan mencoba berbeda biar ada ini ya Bu. Kalau saya mungkin akan lebih ke transparansi. Jika kita menerima resiko besar kan Bu sebenarnya ya. Tapi jika tetap memilih meskipun secara etis dipertanyakan, tentunya kan kita eh, itu pilihan terbaik sebenarnya. Maka transparansi dalam tanda kutip saya bilang transparansi itu kita tetap akan menerima dengan syarat seperti yang disampaikan Mas Rizal, tapi dengan transparansi mungkin media kita kayak bikin MOU yang akan MOU-nya itu bukan cuma antar kita dengan supplier itu atau antar perusahaan kita dengan supplier, tapi kita bikin seperti ya minimal ada media yang ini dan sebagainya. Jadi terbuka bahwa kita menerima tapi dengan syarat tadi, syarat terbuka. Kan ini masalahnya kan di mata publik kan sebenarnya. Karena etis itu kan seperti itu ya, bukan bukan urusan hanya kita dengan supplier saja kan, tapi di mata publik. Kok dia kerjasama sama dia sih gitu kan? Gimana sih? Kan Oke. begitu. Nah, dari itu, maka saya bilang lek ditolak kan perusahaan kita bangkrut. Kita sebagai manajer juga punya etik, punya tanggung jawab ke karyawan, punya ke tim ya, punya ke yang tadi itu Bu. Kalau harus terpaksa pecat juga gimana? Mereka punya keluarga dan seterusnya. Tapi kalau kita terima, ya kita nama baiknya hancur harusnya. Jadinya di mata masyarakat. Nah, biar kita tetap karyawan aman tapi nggak hancur, maka kita terima dengan transparansi. Dan transparansi itu kita bikin perjanjian bla 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 ya kita syaratkan seperti Mas Riza sampaikan tadi plus kita up ke publik gitu. Mungkin sesimpel itu sementara Bu. Nanti kalau ada obrolan menarik biasanya kita berkembang nih pikirnya. Ya, itu Sementara saya begitu Bu. terima kasih. Kan kemudian mulai nih kan, ada reputasi yang kemudian dipertaruhkan di sini, ya kan? Dan sekarang reputasi itu kan tidak hanya lokal, bahkan nasional global. Sekali reputasi itu naik, maka kemudian itu menjadi apa namanya, apa namanya itu? eh footprintnya itu sudah ada di situ gitu. Nah, apalagi kemudian dari beberapa nih, misalnya kemudian ternyata bahwa perusahaan Mas ini reputasinya ditaruhkan nih, perusahaannya Mas Rizal atau Mas Alfa, ini kan misalnya ekspor keluar. Nah, salah satu indikator sekarang menjadi indikator yang kemudian ditetapkan dari beberapa perusahaan atau customer di luar negeri, perusahaan-perusahaan yang mengambil apa namanya produk atau raw material dari sini, mereka itu sudah kemudian memetakan itu. Memetakan tidak hanya pada industrinya,
industri yang mereka apa namanya mensuplai, tapi sudah mulai masuk pada supplier dari industrinya ini. Kenapa? Karena beberapa perusahaan dengan strict itu sudah menetapkan, gitu ya, sudah menetapkan. Dan ketika itu tidak diperbolehkan untuk melibatkan supplier-supplier yang secara ilegal, itu kemudian dia apa namanya melakukan bisnis-bisnis ilegal atau mungkin praktik-praktik yang itu di luar atau bahkan apa namanya ya melawan dari sustainability rule gitu ya. Nah, itu sekarang ada. Bahkan waktu yang lalu itu teman-teman dari kebetulan di teman-teman dari apa namanya perusahaan perusahaan kayu lapis itu mengatakan bahwa audit itu dilakukan oleh satu perusahaan dan audit itu dilakukan secara kontinu, misalnya 6 bulan sekali, dan itu ditelusur sampai suppliernya. Ketika kemudian supplier itu apa namanya diidentifikasi ada malpraktek atau praktek-praktek yang membahayakan lingkungan, maka itu kemudian auditnya itu menjadi merah. Dan itu sangat dihindari. Kenapa? Karena ketika audit itu menunjukkan hasil yang negatif atau menunjukkan ketidaktercapaian dari indikator yang sudah ditetapkan, maka sanksinya adalah pemutusan. Nah, itu mungkin menjadi perhatian. Nah, monggo mungkin dari Mas Indra nih, ya walaupun boleh aja sih diterima silakan gitu kan, cuman kan ini jadi reputasi gitu. Oke, Mas Indra, apakah Ya, nih kalau di Pemkab gimana nih, Mas, dari aturan regulasi nih, Mas? kalau dari sisi mungkin Pandangnya. Ya, karena itu sebagai manajer operasional itu kan cuma menengah ya Bu ya. Kan oke. kita tidak bisa mengambil keputusan yang seluas-luasnya, hanya sekedar wewenang kita sendiri. Jadi Mm-mm. kalau sebagai kewajiban kita sebagai pegawai adalah untuk sustainable usaha Mm-mm. kita gitu loh. Mm-mm. Meskipun kita punya tanggung jawab terhadap mungkin lingkungan, terhadap masyarakat dan komunitas, kita juga punya tanggung jawab terhadap perusahaan dan juga seperti yang dijelaskan dengan Mas Alfa tadi, ada tanggung jawab terhadap pegawai kita gitu loh. Mm-mm. Kalau menurut saya tetap mungkin untuk diterima sementara sambil kita menegosiasikan apakah mereka bisa merubah Mm-mm. eh, untuk sistem pembuangan sampah mereka itu supaya bisa dirubah, Mm-mm. sembari untuk mencari supplier lain gitu loh yang aman. Jadi untuk sementara kita bisa istilahnya memenuhi target, tapi tidak menggunakan supplier itu secara tetap. Kalau memang mereka tidak mau merubah sistem regulasinya untuk tentang sistem pembuangan sampah itu. Mm-mm.